fitnah Antasari kepada keluarga saya yang lain akan juga dituntut secara hukum pada saatnya yang tepat nanti. Yang harusnya minta keadilan banyak-banyak itu petani, buruh, dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Bukan mantan presiden. Dia memang hebat secara pribadi, ya kan. Manusia bakal bilang dia hebat banget. Hebat, tapi dia bangun dirinya dan dia tidak bersandar di atas. Pak SBY ini ada di balik aksi karena rekayasa. Serangan, fitnah, dengan tegas saya sampaikan tuduhan itu sangat tidak benar. Anda ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Dari kasus hukumnya, seolah-olah dia tidak bersalah dan hanya menjadi korban. Jangan kita berbuat untuk membangun diri sendiri, tapi hati-hati, bisa terperosok karena akan jatuh dalam kesombongan. Dan karena pengaruh Pak SBY, ini tidak saja telah fitnah Pak SBY, seolah-olah bisa dibeli. Tidak boleh dari awal kita terbuai dengan uang sebetulnya. Uang bukan segalanya. Dia boleh pakai trik apapun, mengakui punya rekaman dan sebagainya. Ini baru ngomong, saya dapat informasi begini jam sekian. Langsung heboh. Itu berlebihan banget, lebay. Kisruh kasus Antasari Azhar yang mencari keadilan karena mendekam di penjara selama 8 tahun dan tidak merasa melakukan kejahatan memang memanas. Pasalnya, mantan Ketua KPK itu mengungkapkan ia didatangi utusan Cikeas untuk tidak menahan besan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009 silam. Ia pun menyeret nama pengusaha Haritanu Sudibjo sebagai utusan tersebut yang juga memperingatkan dirinya untuk berhati-hati jika tetap menangkap Aulia Pohan yang tersandung kasus korupsi 100 miliar rupiah. Selepas SBY yang sudah memberikan respon via akun Twitternya, kini giliran Haritanu Sudibjo memberikan komentar via pengacara Hotman Paris Hutapea yang mengaku telah diberikan kuasa untuk menjawabnya. Saya sudah mendapatkan kuasa dari Haritanu. Jawaban beliau itu tudingan Antasari tidak benar. Demikian kata Hotman Paris Hutapea. Itu semua pernyataannya tidak benar. Menurut Haritanu, Antasari mencari sensasi saja. Namun saat ditanya apakah pihaknya akan mengambil jalur hukum karena dirasa mencemarkan nama baik, Hotman mengatakan belum mengarah ke sana. Antasari memang dengan frontal mengatakan pernah didatangi Haritanu yang memintanya untuk tidak menahan Aulia Pohan. Antasari bersikeras tidak bisa melakukan hal tersebut karena memiliki tanggung jawab sebagai Ketua KPK. 2 bulan kemudian Antasari dijerat sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran atau PRB Nasruddin Zulkarnain diduga bermotif perselingkuhan yang berkembang menjadi pemerasan. Antasari Azhar diduga kuat terlibat. Kasus ini bermula dari kisah perselingkuhan di Hotel Grand Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Informasi yang didapatkan Detikcom Senin 4 Mei 2009. Kisah perselingkuhan ini terjadi pada bulan Mei 2008. Saat itu Antasari Azhar yang baru beberapa bulan menjabat Ketua KPK kepergok tengah berduaan dengan perempuan bernama Rani Juliani di kamar 808. Rani adalah istri ketiga Nasruddin. Nasruddin menikahi Rani secara siri sekitar tahun 2007. Rani adalah mantan caddy di Padang Golf Modern Land, Tangerang. Pria yang berparas cantik itu disebut-sebut bertarif mahal. Rani menjadi langganan Nasruddin. Rani juga pernah menjadi caddy untuk Antasari. Singkat cerita, pada Mei 2008 Antasari janjian bertemu Rani. Namun yang jadi masalah saat itu Rani sudah menjadi istri Nasruddin. Keduanya lantas bertemu dan menginap di kamar 808 Hotel Grand Mahakam. Kabarnya, kamar 808 ini merupakan kamar yang hanya bisa diakses orang-orang khusus. Salah satu orang yang bisa mengakses kamar ini adalah Sigit Haryawibisana yang kini sudah ditangkap polisi. Sigit meminjamkan kamar ini kepada Antasari, sebab bila Antasari melewati jalur biasa, maka akan dengan mudah terlihat oleh banyak orang. Kalau lewat jalur biasa, Pak Antasari bawa perempuan yang bukan istrinya kan bisa bahaya. Demikian kata seorang sumber. Namun entah karena memang sudah membuntuti Rani atau memang sudah menyeting kisah perselingkuhan itu, Nasruddin langsung dengan mudah bisa menangkap basah Antasari dan Rani di kamar itu. Antasari pun tidak berdaya dan tidak bisa berbuat banyak. Setelah itu Nasruddin pun memeras Antasari. Disebut-sebut Nasruddin meminta Antasari uang 1,2 miliar rupiah untuk tutup mulut
Jika tidak, maka Nasruddin akan membeberkan kisah perselingkuhan Antasari Rani itu ke publik. Jika demikian, maka Antasari harus mempertaruhkan jabatan KPK yang disandangnya. Waktu berlalu, bulan berganti bulan, tapi Antasari sepertinya belum mengabulkan permohonan Nasruddin. Teror pemerasan terus dilakukan Nasruddin kepada Antasari, sampai akhirnya Antasari dan keluarga merasa teror ini sangat mengganggu. Demikian kata sumber itu. Akhirnya Antasari pun curhat kepada Sigit Haryowibisono. Intinya Nasruddin harus dihabisi karena terus melakukan teror kepada Antasari dan keluarganya. Karena berteman dekat, Sigit pun menindaklanjuti curhat Antasari itu. Sigit kemudian meminta lewat Jerry, orang dekat seorang konglomerat top, mantan Kapolres Jakarta Selatan itu pun kemudian mengorder pembunuh terhadap Nasruddin. Mengenai keberadaan kamar 808 Grand Mahakam ini belum didapatkan konfirmasi dari pengelola hotel berbintang itu. Saat Detikcom mengunjungi hotel itu sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Petugas keamanan melarang Detikcom masuk, mohon maaf humas sedang tidak bisa ditemui. Demikian kata petugas keamanan itu. Dalam jumpa pers pada hari Minggu, 3 Mei 2009 kemarin, Antasari membantah isu perselingkuhan ini. Dia juga membantah terlibat dalam pembunuhan terhadap Nasruddin. Hingga pukul 11.04 waktu Indonesia Barat Senin 4 Mei 2009, Antasari masih diperiksa secara intensif di Polda.